Assalamualaikum teman-teman, terima kasih ya yang sudah mau klik dan nonton video aku ini. Di video kali ini aku mau share ke teman-teman semua, dari mana sih sumber dana sinking fund ibu rumah tangga ala aku yang udah aku terapin selama ini. Nah, dari sumber dana sinking fund ini aku bisa mengumpulkan uang untuk membeli keperluan yang memang aku inginkan dan aku butuhkan juga, seperti perabotan rumah tangga. Kemudian ada tabungan-tabungan lain yang nantinya bisa aku ambil ketika aku udah butuh uang selain dari dana anggaran yang sudah aku tetapkan. Yang pertama, ini adalah anggaran bulanan wajib. Dari anggaran bulanan wajib, ada penghasilan bulanan yang udah diberikan Pak Su. Ini tuh anggaran sebenarnya untuk anggaran bulanan yang aku kelola untuk keperluan dapur ya sebenarnya teman-teman. Cuman aku selalu menyisihkan sebagian untuk tabungan wajib. Nah, ini aku kotakin ya. Ini adalah budgeting aku setiap bulannya. Dan disinilah aku nempatin untuk sinking fund, aku tempatin di paling atas ya teman-teman. Jadi untuk tabungan wajib atau sinking fund aku setiap bulannya, aku samain dengan hutang. Jadi mau gak mau, suka gak suka, nominalnya berapapun, sedikit ataupun banyak, aku selalu menetapkan ini di anggaran bulanan wajib. Nah, yang kedua, ada sisa anggaran bulanan. Dari sisa anggaran bulanan inilah dana sinking fund aku kedua aku terapkan setiap bulannya. Seperti ini contohnya ya teman-teman. Ini ada sisa di saat budgeting Agustus. Jadi setiap gajian, setelah semua anggaran terpenuhi sesuai dengan posnya masing-masing, dari yang wajib, kemudian kebutuhan pokok, kebutuhan tak terduga, dan kewajiban tahunan, aku selalu sinking fund dari sisa anggaran bulanan. Nah, ini tuh hasilnya lumayan. Memang kadang nominalnya nggak pasti ya teman-teman. Kadang-kadang di bawah 100.000, kadang-kadang di atas 100.000. Tapi aku tidak memikirkan berapapun nominalnya dari sisa anggaran bulanan. Karena kalau misalkan aku membuat sinking fund ini ataupun tabungan receh lain, itu aku anggap sebagai tabungan tambahan selain dari tabungan wajib. Berapapun nominalnya, kalau misalkan aku konsisten, setiap bulannya aku memasukkan dalam nominal tertentu yang tidak aku targetin ya, itu aku bisa mendapatkan tabungan tambahan dengan nominal yang lumayan banget. Jadi saat aku membutuhkan dana lebih di luar dari anggaran bulanan, aku bisa gunakan untuk tabungan dana sinking fund aku atau tabungan receh aku. Nah, dari dana yang ketiga yaitu sisa-sisa budgeting atau sisa-sisa anggaran yang udah aku posin setiap bulannya pas gajian dan udah aku tetapkan juga, dan aku simpan ini di dompet disiplin ya baru-baru ini, atau sebelumnya aku simpan juga di amplop sebelum memiliki dompet disiplin atau disebut dengan dompet pengatur keuangan. Dari sinilah dana sinking fund ala aku, ala ibu rumah tangga aku dapetin. Nah, aku memang nggak bekerja ya teman-teman. Aku adalah ibu rumah tangga murni yang bekerja di rumah aja 1x24 jam. Yang kerjaannya memang nggak kelihatan ya, karena kerjaannya itu-itu aja. Jadi aku hanya mengelola uang anggaran yang sudah diberikan oleh suami. Kemudian aku pintar-pintar aja ngatur-ngatur untuk keuangannya. Yang penting untuk kebutuhannya terpenuhi dengan baik dan masih ada sisa-sisa sedikit dari uang yang sudah aku pos-posin setiap bulan. Nah, seperti belanja mingguan, kemudian uang bensin, ada juga kadang-kadang skincare yang bisa aku ambil untuk sinking fund aku di sumber dana yang ketiga. Dan dana terakhir dari sinking fund ala aku yang aku udah sharing ke teman-teman, ini tuh adalah hasil usaha tambahan.
Aku memang punya usaha kecil-kecilan ya teman-teman. Nanti mungkin aku bakal share ke teman-teman, tapi nggak sekarang ya. Dan ini untungnya memang nggak ratusan ribu atau bahkan jutaan. Nggak ya, ini tuh cuma nominal kecil, recehan ala-ala ibu rumah tangga yang aku udah menekuni usaha tambahan ini udah lumayan lama. Jadi aku mau cerita sedikit ya teman-teman. Dulu sebelum aku pindah ke Bandung, aku tuh pernah bekerja di salah satu bank swasta gitu ya, di Bank ABC lah, di Acak pasti ketemu. Nah dari situ Pak Su nggak mengizinkan aku bekerja. Akhirnya aku berhenti dan aku juga pernah mengajar les selama tinggal di Bandung. Aku lumayan lama ngajar les, jadi waktu Mas Akmal belum ada sampai dengan Didik Yumna. Nah waktu hamil Didik Yumna aku tuh mabuk parah ya teman-teman, sampai aku tuh nggak bisa bangun. Makanya untuk lesnya aku tutup dulu, jadi aku nggak melanjutkan untuk ngajar les di komplek. Terus aku memutuskan untuk berjualan ya. Nanti insya Allah aku bakal share jualannya apa sih gitu. Jualan ini memang cukup apa ya teman-teman, bisa dibilang itu berjalan lumayan lancar meskipun hasilnya cuman kecil-kecilan atau untungnya cuman sedikit. Tapi alhamdulillah ada uang tambahan yang dari satu bulan itu aku bisa mendapatkan 300 sampai 400 ribu dari satu usaha tambahan yang aku tekuni sampai sekarang. Karena sebelum ini, sebelum COVID ya, aku ada beberapa usaha tambahan yang aku kelola sendiri. Jadi nyambilah sebagai ibu rumah tangga. Kemudian aku juga ada usaha tambahan. Cuman karena ada COVID sejak tahun 2020 kemarin ya, akhirnya aku memutuskan untuk berhenti di usaha yang lain, dikarenakan memang nggak jalan. Aku nggak bisa bolak-balik harus di kerumunan orang banyak. Kemudian karena memang aku ngambil barangnya juga harus ke grosir ya teman-teman, makanya aku berhenti. Nah ini adalah usaha tambahan terakhir yang masih aku tekuni sampai dengan hari ini. Dan alhamdulillah meskipun untungnya kecil, cukup membuat aku seneng karena bisa mengumpulkan sedikit untung ya dari usaha yang aku jalani sekarang, meskipun untungnya juga nggak banyak. Dari share aku tentang sumber dana sinking fund aku sebagai ibu rumah tangga selama ini, yang mungkin teman-teman pada nanya ya, ada yang nanya, wah aku sih berpenghasilan harian jadi belum bisa nih, atau aku nih berpenghasilan mingguan, jadi aku share ya ke teman-teman semua. Nggak ada maksud untuk pamer ria atau apapun, karena ini juga bukan sinking fund dalam nominal yang besar. Ini hanya ala-ala ibu rumah tangga receh ya teman-teman. Ini bisa kita buat tabungan koin yang aku udah buat juga ya. Mungkin teman-teman yang sering ngikutin video aku pasti tahu. Terus ini ada tabungan 2000 yang aku buat juga dari hasil dana sinking fund yang udah aku sebutkan di atas. Ada juga tabungan 5.000 dan 20.000. Kalau misalkan teman-teman ini bisa membuat di nominal yang lain ya untuk tabungan recehnya. Selain ada tabungan wajib, kemudian tabungan receh untuk sinking fund, ada juga ini kita bikin tabungan tambahan. Nah, tujuannya untuk sinking fund atau tabungan tambahan sesuai dengan kemampuan kita dan kemauan kita ya teman-teman. Misalkan untuk beli perabot, liburan, jalan-jalan, dan lain-lain. Karena setiap orang pasti punya keinginan berbeda-beda ya. Jadi kalau aku biasanya untuk sinking fund ini aku targetin untuk beli perabotan yang pertama. Kalau untuk liburan, jalan-jalan aku suka menomor sekiankan ya teman-teman. Jadi aku tuh perabotan dulu yang suka aku pikirin. Nah itu tadi ya teman-teman sharing aku dari dana sinking fund, atau dari mana aja sih sumber dana sinking fund ala aku sebagai ibu rumah tangga yang selalu teman-teman tanyain di kolom komentar. Semoga video aku ini menginspirasi ya. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.